Bandung, salah satu kota yang menjadi destinasi wisata favorit dengan berbagai jenis wisata yang disajikan. Mulai dari kuliner, wisata alam, hingga wisata sejarah. Berbicara mengenai sejarah, ternyata Bandung adalah salah satu kota yang meninggalkan banyak jejak-jejak sejarah di era kolonial. Salah satunya yaitu sosok Pastor Verbrack yang kini patungnya diabadikan di areal Taman Maluku. Jika dilihat pada siang hari, Taman Maluku memang merupakan taman yang ramai dikunjungi wisatawan. Dengan pepohonan yang rindang di dalamnya dan juga areal bermain untuk anak yang begitu beragam, taman ini cocok dijadikan sebagai salah satu tempat wisata untuk keluarga. Tapi, suasana berubah 180 derajat ketika malam hari tiba. Pohon-pohon yang terlihat sejuk dan rindang di siang hari justru membuat taman ini terlihat menyimpan aura misterinya sendiri. Menurut warga sekitar, taman ini memang terlihat begitu menyeramkan ketika malam hari. Kalau misalkan lewat situ teh selalu merinding gitu. Kalau kan suka sepi aja di sana mah, jadi kalau lewat sana teh yang merinding gitu, takut gitu. Jadi suasananya jadi sepi. Kalau saya sih udah lama juga. Emang kalau jam 11 ke sana itu udah mulai kerasa beda gitu kan. Kalau kata orang-orang suka ada itu apa? Suka orang yang lihat duduk aja kayak gitu kan. Tapi saya lihat juga nggak ada gitu kan. Konon, patung pastor yang ada di taman ini kerap berpindah posisi saat malam hari. Ada juga 4 pohon kembar yang dihuni oleh makhluk astral. Bahkan saat tim On The Spot melakukan penelusuran bersama Om Hao, salah satu makhluk astral mencoba untuk berkomunikasi dengan reporter kami. Om, kok aku di belakang kayak... Nggak apa-apa. Om. Nggak apa-apa, udah ini. Om. Oh, ini anak kecil, Tadi Mbak. kayak ada yang sentuh. Nggak apa-apa, itu dari bawah kan? Ah? Dari bawah? Di sini? belakang. Enggak, di sini. Iya, di sini kan, bawah kan? Itu anak kecil yang tunggu di sini. Apa saja kisah di era kolonial yang akan dikuak oleh Om Hao dengan kemampuan retrocognition yang dimilikinya? Berikut liputan eksklusifnya khas On The Spot. Tim On The Spot bersama Om Hao melakukan penelusuran saat hari sudah larut malam. Tentu aura berbeda yang membuat bulu kuduk merinding begitu terasa saat penelusuran dimulai. Meskipun terletak di pinggir jalan yang ramai, namun begitu memasuki areal taman, suasana begitu sepi dan sunyi. Ikon terkenal yang ada di Taman Maluku adalah patung Pastor Verbrack. Patung ini terletak di salah satu sisi depan areal taman. Banyak dugaan mengenai alasan adanya patung Pastor Verbrack di taman ini. Ada yang menyebutkan bahwa patung ini dibuat karena Pastor Verbrack pernah menaiki pesawat dan terjatuh tepat di mana patung ini dibangun. Ya, Taman Maluku ini sebenarnya adanya di pinggir jalan raya ya Om ya. Ya, cuma memang penerangannya kan agak kurang banyak nih. Ya, jadi terlihatnya memang pas-pasan. Jadi memang terlihatnya tidak terlalu terang. Jadi mungkin penelusuran kita kali ini kita coba pakai infrared langsung aja ya Om ya. Nanti kita bawa senter untuk keamanan gitu. Oke, tapi sebelum dijadiin infrared, saya mau bahas dulu nih. Ini kan Om Hao hari ini khusus penelusuran menggunakan baju ala Belanda. Itu kenapa Om? Ini disebutnya itu baju jas tutup, Mbak. Jas Jadi tutup. komplit dengan serba putih. Kemudian saya pakai jam waktu ya, untuk ini jam rantai. Taman Maluku ini merupakan tempat kalau saya ke Bandung itu favorit banget. Dan sudah boleh dibilang akrab lah. Favorit apa nih Om nih? Favorit bertemu dengan teman-teman Belanda saya di sini. Teman-teman sosok Belanda ya. Jadi kalau menggunakan baju jas tutup itu kita seperti heritage moment tour gitu. Jadi kita merasakan residual energi lebih kencang nanti. Bisa lebih merasakan bagaimana kondisinya itu seperti apa. Kemudian secara penangkapan residual energi itu nanti insya Allah lebih kencang gitu. Langsung aja kita coba nanti infraredkan biar lebih terlihat. Ini kebetulan sekarang sudah jam 9 malam nih kita penelusurannya. Kita langsung aja ya Om ya? Iya, Oke. kita ke titik yang pertama. Jadi Pastor Hendrikus Christian Verbrack itu beliau masa ini ya Mbak ya,
sugengnya atau masa hidupnya itu tahun 1835 hingga 1918. Iya. Ini masa tugasnya ya? Iya. Ini 1874. Al-Muzanir itu pastor kalau dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan Al-Muzanir itu bahasa Belanda. Dari tahun 1874 hingga 1881. Tetapi beliau berdinas itu pernah di Aceh lama. Jadi ini sewaktu di Belanda. Jadi ada seperti sekolah teologi waktu itu. Jadi tahun 1874 hingga 1907 itu beliau bertugas di Aceh. Yang mana sewaktu di Aceh itu pas ada perang, beliau ini salah seorang yang datang untuk menghibur dan untuk memberikan kekuatan. Tidak hanya yang sesuai keyakinannya, tapi semuanya dirangkul. Siapapun jadi, ya. Siapapun itu. Dan di masa tuanya itu beliau kemudian memutuskan untuk berpindah di kota lain, jadi tidak di Aceh, yaitu di kota Magelang. Hingga menutup akhir hayatnya. Jadi ini beliau lahirnya tahun 1835, wafatnya tahun 1918 di Magelang. Nah, ternyata di Bandung sendiri ini kan banyak versi nih Om ya tentang sosok pastor ini, karena ada yang bilang kenapa patungnya ada di sini itu karena justru pada saat waktu itu naik pesawat terus kecelakaan dan terjatuh persis di tempat patung ini berdiri Om katanya. Itu sebenarnya tapi kalau hasil ya penerawangan atau mungkin membaca sebenarnya beliau ditempatkan di sini itu karena sebagai penghargaan. Jadi penghargaan atas jasa-jasa dan sosok yang ditauladani. Jadi kalau dikabarkan ada pesawat jatuh di sini itu tidak benar. Dan beliau malah yang unik ini belum pernah menginjakkan kaki di Bandung. Iya. Dan saya juga pernah melihat foto ini itu dari tahun 1925, saya ada fotonya pernah lihat. Jadi before and after. Jadi tahun 1925 seperti apa, tahun 2019 seperti apa, itu ada perbandingannya. Ya. Dan memang kalau suasananya sore seperti sekarang, ya belum malam-malam sekali tuh noni-noni, sinyo-sinyo Belanda, tuan nyonya Belanda itu kadang main ke sini dengan ya seperti tampilan seperti saya. Namun ternyata ada mitos yang menyelimuti patung Pastor Frebrak ini. Kalau yang aku tahu masih tahun Maluku teh, jadi kalau misalkan setiap malam teh patung teh semata-matanya teh selalu gerak-gerak gitu, terus si buku-bukunya teh selalu terbuka sendiri. Patung pastor itu suka berbalik ke arah. Kadang-kadang orang melihat kayak ngikutin berbalik ke arah. Gitu. Banyaknya mitos yang berkembang di masyarakat, tapi Om Hao punya jawaban yang berbeda. Nah, ini kan sebenarnya patung ini juga terkenal. Ini gelap sih kalau dilihat langsung di sini, ini gelap banget memang. Walaupun nggak kelihatan. Makanya ini coba saya center karena katanya matanya ini suka mengikuti gerakan ya. Ya toh Mbak, coba kita agak sedikit. Kalau dijelaskan secara fisika itu berdasarkan optik ya, itu saat suatu benda ini kan bendanya ini tidak sama sekali kena cahaya dan warnanya juga satu warna. Iya. Kan warnanya kan tembaga ya Mbak ya. Iya. Jadi bisa memantulkan kembali. Jadi saat suatu benda yang dia tidak ada penerangan dan tidak disinari satu penyinaran, maka optik di mata kita ini akan menangkapnya hanya satu titik. Sehingga waktu kita menyinar bagian muka, wajah, itu nanti juga yang kita lihat akan mengikuti kita. Tadi tuh posisi kayak di sini pertama matanya, karena memang posisi berdirinya itu kan gini. Posisi berdirinya itu gini, silang gini. Terus tadi pas saya center tuh karena saya berdiri di sini, itu kayak matanya tuh gini. Ngikutin? Iya, ngikutin sih, benar sih. Di era kolonial, Taman Maluku adalah sebuah kompleks perumahan bagi kaum elit Belanda. Maka tidak heran jika di sekitar wilayah taman, Om Hao merasakan ada residual energi dari berbagai sosok Belanda. Dan yang dirasakan kehadirannya oleh Om Hao pada saat melakukan penelusuran adalah residual energi anak-anak dari bangsa Belanda yang pada masa mereka hidup mengalami kekerasan. Kekerasan seperti apakah yang menimpa anak-anak Malang ini? Ada beberapa anak-anak ya, tetapi ini bukan sosok yang kemudian datang ke sini, tapi sisa energi yang saya lihat. Waktu kejadian tahun 1942 dan tahun 1943, di era kolonial Belanda berpindah ke militer Jepang. Beberapa anak-anak yang bermukim di sekitar sini, waktu itu kan masih rumah Belanda masih banyak di sini. Itu ada beberapa yang ditangkap, kemudian disekap dan mengalami tindak kekerasan.
oleh militer Jepang dan ada yang meninggal. Itu tidak wajar. Sehingga residual energi di sekitaran ruangan ini ataupun di sekitar lingkungan ini itu boleh dibilang tragis. Oh, anak-anak yang ada di sini ya, Om? Iya. Jadi dari energi-energi tragis itu karena di sini energinya positif, tertarik untuk netralisasi. Sehingga terlihat beberapa sosok-sosok anak Belanda yang waktu itu pertama saya datang ke sini berdarah-darah. Ada suara lagi. Iya, Om. Suara kayak nangis Di mana, Om? di belakang anak kecil tapi. Di patung? Di belakang sebelah sana. Boleh ke sana, Om? Atau Boleh, mau kita coba ke sana ya? Aku merinding loh, Om. Kerasa, Tiba-tiba, Om, aku merinding. Ini loh, Mbak. Oh iya, ini. Ya jalannya kan kayak habis Ini. anak lari. Ini kan enggak, Mbak. Oh iya, benar. Kayak habis disenggol. Ini Mbak, kita darahkan. Ini bergerak ya. Kayak habis disenggol daunnya. Tadi yang sebelah sini enggak nih? Tuh. Yang di sini enggak sama sekali. Iya, Mbak. Ya, ini kerasa banget nih. Ada gerakannya. Ini kan Om sebenarnya dari tadi nih kita walaupun udah syutingnya jam 9 malam tapi kan masih kerasa rame ya Om ya jalanan. Cuma nggak tahu kenapa ketika udah masuk di taman ini tuh suasana langsung berubah ya Om ya. Iya. Langsung Sebenarnya beda. memang walaupun di suatu lingkungan yang ramai, tetapi residual energi dan auranya itu memang kuat, Mbak. Jadi ini mengarahkan karena waktu kita berada di lingkungan taman ini, berarti kan ada portal, ada batasan, yang mana jalan tersendiri, kemudian taman itu ya lingkungannya sendiri, dan kita sudah masuk ke dimensi yang berbeda. Tiba-tiba Om Hao merasakan ada sosok yang memperhatikan kami sejak tadi. Nah ini kita ke sebelah mana Om? Ini sebenarnya yang di kursi-kursi ini ya ada sosok-sosok yang seperti saya sih, Mbak. Jadi Oke. sempat tadi kita ngomongin kan saya nengok langsung gitu ya. Ada seperti baju-baju Di putih, duduk. sebelah sini ada kursi. Tapi Ya. kita coba lihat kali ya ke sebelah. Ya. Yang tadi itu ada di persis ini kan ada kursinya sebenarnya ada 4 nih Om. Tadi duduknya sebenarnya di kursi yang sebelah mana Om? Yang ini, Mbak, yang ada bekas kopi. Oh persis di sini duduknya. Tapi tiba-tiba hilang gitu aja ya Om? Ya, mungkin saya contohin posisi. Oh boleh karena kan mirip. Posturnya juga persis mirip seperti Om Hao tadi ya. Jadi gini, Mbak, diangkat satu. Nggak naik ya. Terus gitu. Seperti ini. Ngeliatin kita dari jauh tadi ya, pas Ya, turun gini. tangga. Posisinya kayak saya ya, ada lainnya. Wow. Terus waktu di center udah hilang. Oke. Jadi boleh dibilang ini sosok yang tercipta dari beberapa ratus tahun yang lalu ada orang yang pernah Duduk di sini. nyantai duduk di sini dan memang ini melihat kita ke sana itu karena yang akan kita tangkap secara gambarannya itu seperti apa gitu. Jadi sosok ini terekam kembali gitu. Tergambarkan ya Om ya, Tergambarkan. terlokasi. Sosok apa lagi yang kembali menunjukkan eksistensinya? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Om, kok aku di belakang kayak Nggak apa-apa, Om. nggak apa-apa udah.